Pernah nggak sih ngerasa udah keluarin banyak uang buat marketing, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Rasanya kayak buang-buang duit kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas konsep lean marketing. Ini bukan cuma soal taktik baru, tapi soal cara membangun sebuah mesin pemasaran yang benar-benar efektif dan menghasilkan. Jadi kalau Anda capek dengan hasil yang nggak sepadan, Anda datang ke tempat yang tepat. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Apakah aktivitas pemasaran Anda sekarang ini terasa kayak lubang hitam yang nyedot anggaran? Anda terus-terusan keluarin uang, tapi kok hasilnya nggak kelihatan ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini adalah masalah klasik yang dialami banyak banget bisnis di luar sana. Coba kita lihat daftarnya, ada yang relate nggak nih? Mungkin Anda bayar agensi mahal-mahal cuma buat dapat logo cantik tapi omset nol. Atau bikin website keren yang biayanya selangit, tapi sepi pengunjung, nggak ada yang nanya-nanya. Atau lebih parah lagi, Anda terpaksa pakai cara-cara jualan yang maksa, yang sebenarnya bikin Anda nggak nyaman. Ini semua adalah gejala dari penyakit yang sama, pemasaran acak alias asal jalan tanpa strategi yang jelas. Oke, cukup curhat soal masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Ini bukan soal nyari trik marketing terbaru. Bukan, ini soal mengubah total cara kita berpikir. Kita perlu mengadopsi pola pikir lean. Gini deh, bayangin ada dua dunia pemasaran yang beda banget. Dunia lama itu isinya iklan yang ganggu, boros, hasilnya susah diukur, dan cuma fokus sama produk. Nah, dunia baru, dunia lean ini, kebalikannya 180 derajat. Di sini kita fokus ngasih sesuatu yang berharga buat pelanggan. Semuanya super efisien, bisa diukur dengan jelas, dan yang terpenting, pelanggan adalah pusat dari segalanya. Ini bukan sekedar beda, ini revolusi cara kerja. Jadi, apa sih sebenarnya pemasaran lean itu? Sederhananya gini, gimana caranya kita bisa memberikan nilai semaksimal mungkin ke pelanggan dengan pemborosan seminimal mungkin? Mirip kayak di pabrik mobil modern. Setiap gerakan, setiap komponen, setiap rupiah yang keluar itu harus efisien dan punya tujuan yang jelas. Intinya, kita pangkas habis semua hal yang nggak penting dan cuma fokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan. Sebelum kita bisa membangun mesin yang canggih ini, kita harus punya fondasi yang super kokoh. Ini penting banget. Banyak banget orang gagal karena nggak sabaran. Mereka langsung loncat ke pasang iklan atau bikin konten. Padahal dasarnya belum kuat. Jadi, yuk kita mulai dari dasar dulu. Fondasi pertama, siapa sih target pasar Anda? Jawabannya harus spesifik banget. Ada analogi yang keren banget buat ini. Target pasar Anda itu harus selebar 1 inci tapi sedalam 1 mil. Artinya apa? Artinya, mendingan Anda fokus ke satu kelompok kecil yang sangat spesifik, tapi Anda pahami mereka luar dalam. Masalahnya, keinginannya, bahasanya, daripada mencoba melayani semua orang tapi akhirnya nggak kena ke siapa-siapa. Fondasi kedua, dan ini krusial. Apa yang sebenarnya Anda jual? Anda harus menjual obat penghilang rasa sakit, bukan sekedar vitamin. Bedanya apa? Gini, vitamin itu bagus, nice to have, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, kalau obat penghilang rasa sakit, itu must have, sesuatu yang dicari orang karena mereka punya masalah yang mendesak dan butuh solusi sekarang juga. Pemasaran Anda harus fokus ke situ. Nah, kalau fondasinya sudah kokoh, sekarang baru kita siap membangun mesinnya. Caranya gimana? Kita akan pakai yang namanya 3 pengganda kekuatan. Ini adalah 3 elemen yang kalau digabungkan, bakal melipat gandakan setiap usaha marketing Anda. Hasilnya bukan cuma nambah dikit-dikit, tapi bisa meledak secara eksponensial. Apa aja 3 pengganda ini? Pertama, peralatan atau tools. Ini adalah teknologi yang bisa jadi asisten super buat Anda. Kedua, aset. Ini adalah properti digital Anda yang bekerja menghasilkan prospek secara pasif, bahkan saat Anda lagi tidur. Dan yang ketiga, proses. Ini resep rahasia Anda. Sistem yang bisa diulang-ulang untuk menciptakan hasil yang konsisten dan terus bertumbuh. Yuk kita bedah satu persatu, mulai dari peralatan. Penting untuk diingat, tools atau aplikasi canggih itu bukan tongkat sihir. Anggap aja ini kayak baju zirahnya Iron Man buat marketing Anda. Alat yang tepat itu nggak bekerja untuk Anda, tapi alat itu memberikan Anda kekuatan super untuk mengeksekusi strategi Anda dengan jauh lebih cepat dan lebih efektif. Pengganda kedua adalah aset. Dan di sini ada satu pemikiran yang mungkin sedikit menantang. Lupakan dulu soal logo bagus atau slogan keren. Cara terbaik untuk membangun sebuah merek yang kuat justru adalah dengan menjual. Loh, kok bisa? Karena setiap penjualan yang terjadi adalah bukti paling nyata bahwa Anda benar-benar memberikan nilai dan solusi bagi pelanggan Anda. Jadi, apa aja sih contoh aset pemasaran ini?
Anggap aja ini kayak sumur minyak, yang kalau sudah dibangun, bakal terus menghasilkan nilai secara pasif. Ini bisa berupa konten andalan Anda, seperti panduan lengkap, webinar, atau tools gratis. Bisa juga website Anda, yang tentunya dirancang untuk konversi, bukan cuma jadi browser online. Daftar email Anda itu aset yang luar biasa berharga. Bahkan, kerangka kerja atau sistem yang Anda dokumentasikan itu juga aset. Ini semua adalah investasi, bukan sekedar biaya. Dan pengganda kekuatan terakhir, yang mungkin paling penting adalah proses. Apa hubungannya dengan angka 7 ini? Ini adalah kunci psikologi di balik setiap pembelian. Percaya atau tidak, ada 7 hasrat inti manusia, seperti keinginan akan status, keamanan finansial, atau penghematan waktu, yang mendorong hampir semua keputusan pembelian. Proses yang hebat adalah sebuah sistem yang bisa Anda ulangi terus-menerus, yang secara konsisten menyentuh salah satu dari 7 hasrat ini untuk mengubah orang asing menjadi pelanggan setia. Inilah yang menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi, coba bayangkan, saat fondasi yang kokoh tadi kita satukan dengan 3 pengganda kekuatan ini, apa yang terjadi? Anda nggak lagi punya departemen pemasaran yang kerjanya cuma menghabiskan uang. Anda kini punya sebuah mesin pemasaran. Inilah transformasinya. Pemasaran berubah dari yang tadinya pusat biaya yang boros menjadi pusat laba yang bisa diandalkan. Dan inilah tujuan akhirnya. Kita mau membangun sebuah pabrik penghasil pelanggan, sebuah sistem yang andal, yang bisa ditingkatkan skalanya, yang secara konsisten bisa mengubah orang yang nggak kenal Anda sama sekali menjadi pelanggan yang puas dan loyal. Inilah yang akan mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, bukan sekedar lonjakan penjualan sesaat. Jadi kalau ada satu hal terpenting yang bisa Anda bawa pulang dari sini, ingatlah ini. Pemasaran bukanlah sebuah acara atau kampanye sesaat, melainkan sebuah proses. Ini adalah sebuah mesin yang Anda bangun secara bertahap bagian demi bagian. Jadi pertanyaan untuk Anda sekarang bukanlah iklan apa ya yang harus saya pasang besok, tapi proses pertama apa yang akan saya mulai bangun hari ini.